Ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Nur. Ya, itu tadi cukup cukup baik sekali yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi gini, ini cukup menarik berkaitan dengan bicara berkaitan dengan halal atau tidak halal, terutama di negara di mana kita berada pada saat ini. Pengalaman saya pertama kali masuk ke Taiwan, saya mengalami kesulitan untuk mencari makan di mana tempat yang menjual makanan halal karena kita muslim. Yang pertama, ya mohon maaf ya, mungkin di kelas ini ada yang non muslim. Kalau untuk yang muslim, saya harus care dengan diri saya, terutama dalam hal makanan. Nah, jadi setelah saya main ke beberapa organisasi, salah satunya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama yang ada di Taipei, di tempat ini base campnya Mas Nur. Jadi di situ dijelasin tuh, ini ada di sini loh Mas tempat makanan halal gitu. Mereka ada beberapa teman itu menjelaskan berkaitan di mana titik-titik tempat makanan halal. Dan pada saat di PPI dan di Bamus PPI Taiwan, itu juga ketemu dengan beberapa teman yang juga menyampaikan aplikasi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Nur. Itu cukup membantu sekali. Nah, jadi bicara tentang halal di sini itu cukup menarik dan mungkin masih bisa dijadikan isu yang hangat untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan label halal. Nah, Pak, bisa nggak nanti kalau saya mau bikin penelitian tentang itu? Bisa. Nanti teman-teman mau lihat dari sisi apanya? Apakah sisi dari strategi bisnisnya? Apakah dari sisi pemasarannya? Atau dari sisi yang lain? Nah, itu bisa. Nah, dalam berbisnis, terutama kita ngambil di negara kita, ketika berbicara berkaitan dengan halal atau tidak, itu sangat rentan sekali dengan yang namanya etika. Jadi kadang-kadang ada pedagang yang nakal itu mengabaikan yang namanya etika bisnis, sehingga etikanya tidak jalan. Nah, kita kembali lagi nih cerita tentang etika. Kalau saya menyinggung berkaitan dengan etika, nah, etika ini bisa diartikan sebagai adat atau akhlak atau waktu perasaan atau sikap dan cara berpikir individu untuk melakukan sesuatu. Nah, etika di sini itu berkaitan dengan moral yang dilakukan oleh seseorang, benar atau yang salah. Nah, kadang-kadang kita sering bilang, kamu nggak punya etika, seperti itu, atau kamu etikanya bagus, ya anak ini etikanya bagus loh gitu. Nah, ketika berkaitan dengan etika bisnis, kita tinggal ngabukan perilaku yang atau moral dari organisasi untuk melakukan bisnis. Nah, itu kata kuncinya dulu. Nah, di sini ada cara untuk menjamin tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan. Salah satunya yaitu menyusun kode tanggung jawab bisnis. Kode tanggung jawab bisnis yang seperti apa? Ya mungkin nanti kalau misalnya ketika Pak Nur Hidayat balik ke Indonesia, buka bisnis tertentu, itu akan menyusun beberapa ini loh aturannya, tanggung jawab bisnis yang saya jalankan ini aturannya seperti ini. Nah, setelah bisnis dibuat, direncanakan, dijalankan, nah Pak Nur Hidayat itu wajib untuk melihat ke lapangan apakah ada komplain dari pelanggannya. Pak, saya ini buka usahanya itu usaha jasa ya Pak, gimana Pak ya? Nah, kalau usaha jasa tanya, puas atau tidak puas? Kalau puas kembali, kalau tidak puas ceritakan pada kami. Seperti itu. Kalau puas ceritakan sama yang lain, kalau tidak puas ceritakan sama kami. Biasanya moto itu digunakan oleh rumah makan Padang. Nah, yang selanjutnya adalah mendapatkan dan menggunakan umpan balik dari pelanggan. Nah, kita lempar nih produknya, terus nanti
kita tanya ini sama anunya, kalau misalnya apa namanya, ada nggak kira-kira yang bisa yang bisa diperbaiki, atau kira-kira apa ya yang bisa yang bisa memperbaiki dari jualan saya ini. Oh, nanti pelanggan tuh cerita tuh begini 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 begini. Jadi dia tidak komplain. Kalau komplain ini kan karena dia nggak puas nih, ini produknya gimana sih, saya beli kok kayak gini. Nah, itu komplain. Nah, kalau umpan balik, kita ngajak itu pelanggan untuk ini sama-sama membangun organisasi atau produk yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini juga biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam melakukan penelitian. Dia melihat pasar nih. Nah, organisasi besar itu juga melakukan itu. Nah, dia ngajak pelanggannya untuk memberikan masukan buat organisasi yang ada atau yang jalan pada saat ini, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari komposisi bahan produk makanan itu, Bapak. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya ini ya macam-macam. Silakan Mbak Lina kasih contoh. Oke, Mbak Lina bisa nggak ngasih contoh itu produk apa? Apa, Mbak? Hmm. Itu perusahaan dari mana? Ya. Oke. Oh ya, oke. Ya, sama-sama. eh ya, Mas Mbak Sofi, silakan. Salam. Di perusahaan apa, Mas, kalau boleh tahu? CV itu apa ya? Oh, oke, oke. CV.